Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijunarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 22 pada praktikum Statistika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan pada shift pertama, modul pertama yaitu mengenai estimasi parameter. Di mana persoalan pertama yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan. Dari hasil serupai terhadap 120 rumah tangga, diperoleh rata-rata pengeluaran yaitu sebesar Rp450.000 dengan simpangan baku yaitu sebesar Rp75.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut. Nah, untuk persoalan pertama ini eh, dapat menggunakan estimasi rata-rata sampel besar karena pada soal diketahui yaitu ukuran sampelnya sebesar 120. Kemudian eh, berdasarkan teorema limit pusat, distribusi sampel dapat dianggap mendekati normal meskipun pada soal di sini populasinya tidak diketahui. Kemudian di sini menggunakan estimasi interval karena diminta menentukan interval kepercayaan dan juga parameter yang diestimasi adalah rata-rata populasi. Nah, untuk tugas mingguan kali ini saya menggunakan dua software yaitu software Minitab dan juga software RStudio. Nah, pertama saya akan mencoba untuk menyelesaikannya menggunakan software Minitab terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat software Minitab-nya. Di sini klik Start, kemudian Basic Statistik, kemudian di sini klik One Sample Z, dan di sini Summarize Data, dan untuk sampel size-nya diketahui tadi adalah 120. Kemudian untuk sampel min-nya diketahui rata-ratanya adalah Rp450.000. Dan untuk standar deviasinya itu sebesar 75.000. Nah, untuk di sini optionnya karena yang ditanya adalah interval kepercayaan sebesar 95%, maka untuk confidence level di sini yaitu 95,0. Nah, untuk alternatif hipotesisnya di sini min tidak sama dengan hipotesis min. Nah, di sini klik OK, dan di sini terlihat untuk hasil dari interval kepercayaan sebesar 95% yaitu 436.581 dan 463.419. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengerjakan soal pertama menggunakan software RStudio. Nah, di mana di sini tadi diketahui untuk X bar ini adalah rata-rata sampelnya, untuk sigma ini adalah simpangan bakunya, dan untuk N ini adalah jumlah dari ukuran sampel tersebut, dan untuk alpha di sini adalah tingkat signifikasi. Nah, di sini akan dicari nilai kritisnya dengan membagi nilai alpha atau 0,05 ini dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena di sini kan distribusi normal dan intervalnya itu uh, menjelaskan bahwa distribusinya harus seimbang, maka dibagi dua agar terlihat interval kiri dan kanannya itu sebesar berapa. Nah, karena di sini nanti dibagi dua 0,05, maka untuk nilai Z kritisnya itu sebesar 0,025. Nah, untuk di sini juga akan mencari standar errornya, kemudian batas bawah dan batas atas selang kepercayaannya, dan akan dilihat hasil selang kepercayaan untuk 95%. Nah, di sini di running terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat nilainya untuk selang kepercayaan 95% itu sebesar 436.581 dan 463.419. Nah, untuk nilai selang kepercayaan 95% ini sama seperti software Minitab sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengerjakan soal kedua, yaitu
di sini sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi penduduk di suatu kota yang menggunakan kendaraan listrik. Dari hasil survei terhadap 800 orang, ditemukan bahwa 320 orang menggunakan kendaraan listrik. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut. Nah, untuk persoalan persoalan nomor 2 ini menggunakan estimasi satu proporsi karena di sini tidak ada selisih sampelnya atau diketahui hanya satu sampel saja. Kemudian untuk parameter yang diestimasi adalah proporsi populasi dan juga ukuran sampel di sini cukup besar yaitu 800 sehingga mendekati distribusi normal. Dan juga di sini jumlah kesuksesannya yaitu sebesar 320 dan gagalnya yaitu sebesar 480. Nah, 480 itu diperoleh dari nilai sampel dikurang dengan jumlah suksesnya. Nah, keduanya ini lebih dari 5 sehingga asumsi normalitas untuk proporsi ini terpenuhi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan menggunakan Minitab lagi. Nah, di sini klik Start, kemudian Basic Statistik, dan di sini One Proportion. Di sini Summarize Data, dan untuk Number of Events, karena tadi diketahui jumlah pengguna kendaraan listrik itu sebesar 320. Kemudian untuk Number of Trials, ini menjelaskan mengenai hasil dari surveinya, yaitu sebanyak 800 orang. Nah, untuk di sini optionnya, karena yang ditanya adalah selang atau interval kepercayaan sebesar 95%, maka untuk confidence level di sini juga sebesar 95,0. Nah, untuk proportionnya di sini proportion tidak sama dengan hypothesis proportion. Untuk metode yang digunakan yaitu normal approximation. Di sini, oke. Nah, di sini terlihat untuk selang kepercayaan sebesar 95% pada satu proporsi yaitu sebesar 0,366052 dan 0,433948. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini menggunakan software RStudio. Nah, untuk soal nomor 2 di sini tadi untuk nilai N atau jumlah ukuran sampelnya yaitu sebesar 800 dan untuk jumlah pengguna kendaraan listriknya itu sebesar 320 dan di sini untuk P hat ini didefinisikan sebagai proporsi sampel dan dengan cara membagi antara jumlah pengguna kendaraan listrik dibagi dengan ukuran sampelnya. Dan untuk tingkat signifikasinya itu sebesar 0,05 karena tadi intervalnya adalah 95%. Nah, untuk interpolasi untuk Z-nya di sini yaitu alfa 1 dikurang tingkat signifikasi dan dibagi 2. Dan untuk standar errornya ini adalah nilai proporsi sampel itu dikali dengan 1 dikurang dengan proporsi sampel dibagi ukuran sampelnya. Dan untuk di sini batas bawah dan batas atas selang kepercayaannya itu ditentukan dengan cara mencari nilai proporsi sampelnya itu dibagi dengan interpolasinya dan dikali dengan standar errornya. Itu untuk batas bawah dan untuk batas atas itu sama saja. Yang membedakan adalah tanda di sini yaitu ditambah kalau batas bawah itu dikurang. Nah, kemudian untuk mencetak hasilnya di sini langsung saja di run. Nah, di sini terlihat untuk selang kepercayaan sebesar 95%. Maaf, di sini salah. 95% yaitu
proporsinya sebesar 0,3660524 dan 0,4339476. Nah, di sini nilainya juga sama seperti pada percobaan software Minitab sebelumnya. Nah, ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan terakhir. Nah, di sini yaitu persoalan terakhir, sebuah pabrik ingin mengetahui variasi dan simpangan baku berat produk yang dihasilkan. Sampel acak dari 12 produk menunjukkan simpangan baku 0,8 kg dengan asumsi berat produk berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat produk di pabrik tersebut. Nah, untuk soal terakhir ini menggunakan estimasi variansi karena parameter yang diestimasi adalah variansi dan simpangan baku. Dan ukuran sampelnya itu termasuk sampel kecil karena nilainya itu 12 atau kurang dari 30. Sehingga pendekatan distribusi normal ini tidak bisa digunakan, tetapi dapat menggunakan distribusi C-square atau distribusi X kuadrat. Nah, uh, populasi yang diasumsikan pada persoalan terakhir ini yaitu berdistribusi normal, di mana merupakan syarat utama untuk menggunakan distribusi C-square itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal terakhir ini menggunakan Minitab. Nah, di sini klik Start, kemudian Basic Statistik, dan di sini klik One Variance. Dan di sini karena yang diketahui adalah simpangan baku, maka di sini klik sampel variance terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk sampel size-nya tadi diketahui pada soal terakhir adalah 12. Kemudian untuk sampel variance itu sebesar 0,8. Dan untuk optionnya di sini confidence levelnya 95,0 karena diketahui interval kepercayaannya juga sebesar 95%. Nah, untuk di sini alternatif hipotesisnya standard deviation tidak sama dengan hypothesis standard deviation. Sini klik OK dan di sini klik OK lagi. Nah, di sini diketahui bahwa nilai interval 90 kepercayaan 95% yaitu sebesar 0,401 dan 2,306. Nah, dan di sini juga diketahui nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,894. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai dari standar deviasinya dengan cara basic statistik. Kemudian di sini one variance lagi. Kemudian di sini diganti menjadi standard deviation dan untuk sampel standard deviation mengikuti nilai yang sudah diperoleh dari sini, yaitu sebesar 0,894. Nah, untuk optionnya di sini sama confidence levelnya yaitu sebesar 95%. Maka di sini 95,0 dan untuk alternatif hipotesisnya di sini standard deviation tidak sama dengan hypothesis standard deviation. Di sini klik OK. Nah, maka di sini terlihat untuk interval kepercayaan 95% pada standar deviasi itu sebesar 0,633 dan 1,518. Nah, selanjutnya saya akan menyelesaikan soal terakhir ini menggunakan software RStudio sebagai pembanding. Di sini sudah terlihat untuk soal ketiga yaitu diketahui untuk ukuran sampelnya sebesar 12, kemudian untuk variansi sampelnya sebesar 0,8 dan untuk simpangan baku sampelnya yaitu sebesar 0,8 diakarkan dan untuk tingkat signifikansinya itu sebesar 0,05 karena diketahui pada soal yaitu interval kepercayaan sebesar 95%.
Dan untuk di sini derajat kebebasannya yaitu nilai ukuran sampel dikurang dengan 1. Nah, di sini selanjutnya mencari nilai chi-square dari tabel untuk df atau derajat kebebasan yaitu sebesar 11. Nah, di sini dengan cara untuk mencari batas bawahnya yaitu 1 dikurang dengan nilai tingkat signifikansi dibagi 2. Kemudian untuk batas atasnya yaitu dengan cara tingkat signifikansi dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk mencari interval kepercayaan, di sini untuk interval kepercayaan uh, variansi lower atau variansi batas bawah dengan variansi batas atas, yaitu batas bawahnya dengan cara ukuran sampel dikurang 1 dikali dengan variansi sampelnya dan dibagi dengan di sini nilai chi-square batas bawah. Dan untuk nilai variansi batas atasnya itu diperoleh dengan cara nilai dari ukuran sampel dikurang dengan 1 dikali dengan variansi sampelnya dibagi dengan nilai chi-square dari batas atas. Nah, kemudian untuk menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku itu dengan cara di sini simpangan baku batas bawahnya itu akar dari nilai variansi batas bawah, dan untuk interval kepercayaan simpangan baku batas atasnya itu dengan cara diakarkan nilai dari variansi batas atasnya. Kemudian nanti langsung saja di running untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini diperoleh untuk nilai variansi dengan selang kepercayaan 95% yaitu sebesar 0,401459 dan 2,306232. Dan untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku yaitu sebesar 0,6336079 dan 1,518628. Nah, di sini nilainya juga sama seperti penyelesaian pada Minitab sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada tugas mingguan kali ini. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.